Salam sehat dan salam sejahtera. Pada saat ini kita kembali bertemu dalam topik gaya dan hukum Newton. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dibagi atas dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Alat ukur dan satuan gaya. Alat ukur yang digunakan untuk gaya adalah neraca pegas atau dinamometer, dan satuannya dalam SI itu adalah Newton. Gaya dapat dilukiskan sebagai garis berarah atau anak panah. Panjang anak panah menunjukkan besar gaya dan arah panah menunjukkan arah gaya. Nah, jika kita diminta untuk melukiskan gaya, kita sepakati bahwa gaya bernilai positif itu adalah ke kanan. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Nah, kita masuk pada hukum Newton. Hukum Newton itu ada tiga, yaitu yang pertama hukum 1 Newton, yang menyatakan bahwa jika jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap, dengan rumus sigma F sama dengan 0. Contohnya, saat kamu berada dalam mobil yang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, badan kamu akan terdorong ke depan karena ingin mempertahankan geraknya ke depan. Nah, yang kedua adalah hukum 2 Newton, yaitu percepatan yang dialami benda sebanding dengan besar gaya tetapi berbanding terbalik dengan massa benda. Dengan rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana A itu adalah percepatannya, sigma F itu adalah satuan gaya, dan M itu adalah masanya. Ciri-cirinya bahwa dalam hukum 2 Newton itu adalah ada percepatan. Nah, contoh soal hukum 2 Newton kita perhatikan di mana F itu adalah 20 Newton dan M-nya 1 kg, sehingga percepatannya adalah A sama dengan F per M sama dengan 20 per 1 adalah 20 meter per sekon kuadrat. Nah, kita masuk pada yang ketiga, yaitu hukum 3 Newton. Jika benda A memberikan gaya kepada benda B disebut sebagai gaya aksi, maka benda B akan memberikan gaya kepada benda A disebut gaya reaksi. Kedua gaya ini sama besar dan berlainan arah. Contoh penerapannya kita perhatikan di situ, gaya dan gaya meja dari tangan. Juga kita perhatikan ketika kita mendorong tembok, ya, tembok akan memberikan gaya kepada kita dan kita kepada tembok. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada minggu ini. Sampai bertemu pada materi berikutnya.